Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Al-Rizky Saman Maulana dan saya Putri Kusuma Wardani. Kami di sini akan sedikit memaparkan tentang materi haji dan umroh serta dasar hukumnya. Pengertian haji dan umroh. Haji menurut bahasa adalah al-qasyu atau menyengaja, sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah atau terminologi, berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah. Adapun umroh menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syara umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Syafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut. Tujuan haji dan umroh. Tujuan dari ibadah haji terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 yang dimana artinya adalah mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan masuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tujuan dari ibadah umroh terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang dimana artinya adalah padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Selanjutnya adalah dasar hukum pelaksanakan haji dan umroh. Dalam ibadah haji, fardu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah. Seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umroh adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan atau tidak memenuhi syaratnya, maka haji atau umroh tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan maka ia harus diganti dengan bayar dam atau denda. Sesuatu yang sunnah bila dilakukan atau sesuatu yang makruh jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umroh, sedangkan sesuatu yang mubah tidak berdampak apapun terhadap ibadah. Syarat-syarat melakukan haji dan umroh. A. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melakukan ibadah haji dan umroh. Karena itu orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umroh, demikian pula orang yang murtad. B. Balik atau dewasa. Anak kecil tidak wajib haji dan umroh sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibebaskan dari mencatat atas anak kecil sampai ia menjadi balik, orang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh. C. Akil atau berakal sehat. Orang yang tidak berakal seperti orang gila, orang tolol juga tidak wajib haji atau tidak memiliki akal. D. Merdeka. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya, padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu. Di samping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Mampu atau istiha'ah. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam hal kendaraan, bekal, pengongkosan, dan keamanan dalam perjalanan. Rukun-rukun dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah ihram.
Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari 2 helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai 1 helai untuk selendang panjang serta 1 helai lainnya untuk kain panjang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa atau pakaian yang berjahit dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka. Yang kedua adalah wukuf di Arafah, yakni menetap di Arafah setelah condongnya matahari ke arah barat, jatuh pada hari ke-9 bulan Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada hari penyembelihan kurban, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari tempat Hajar Aswad atau batu hitam, tepat pada garis lantai yang berwarna coklat dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri dirinya atau kebalikan arah jarum jam. Sa'i antara Syafa dan Marwah. Sa'i adalah lari-lari kecil sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah yang jaraknya sekitar 400 meter. Sa'i dilakukan untuk melestarikan pengalaman Hajar, ibunda Nabi Ismail yang mondar-mandir setia mencari air untuk dirinya dan putranya. Karena usaha dan tawakalnya kepada Allah, akhirnya Allah memberinya nikmat berupa mengalirnya mata air Zam-Zam. Yang kelima adalah tahalul atau bercukur. Tahalul merupakan menghalalkan pada dirinya apa yang sebelumnya diharamkan bagi dirinya karena sedang ihram. Tahalul ditandai dengan memotong rambut kepala beberapa helai atau mencukurnya sampai habis. Dalam kurung lebih afdol. Yang terakhir adalah tertib berurutan. Sedangkan rukun dalam umroh sama dengan haji yang membedakan adalah dalam umroh tidak terdapat wukuf. Selanjutnya adalah hikmah ibadah haji dan umroh. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan haji dan umroh, baik dari aspek waktu maupun pelaksanaannya. Salah satunya yakni adalah dalam pelaksanaan ihram, manusia dilatih untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, khususnya syahwat, perbuatan-perbuatan dosa, dan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Hikmah yang lain adalah melempar jumroh terkait erat dengan kisah Ibrahim ketika melempar setan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang melakukan haji dan umroh memiliki tekad dan semangat untuk tidak terbujuk rayuan setan yang merusak dunia ini. Sekian penyampaian materi kami dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.